Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, jadi 300 tahun dulu nang kada tahu apa-apa sesudah dibangkit dari kubur itu. Ka'ab dan Qatadah membaca ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nas lirabbil alamin, artinya hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan alam semesta. Ka'ab berkata mereka berdiri sekedar 300 tahun. 300 tahun. Ini totalnya di situ kayaknya sekitar 50.000 tahun sampai kita ada keputusan ke surga atau ke neraka. Itu disebutkan oleh Nabi kita 50.000 tahun. Masa antara kita bangkit dari kubur sampai ada kejelasan kita surga atau neraka itu 50.000 tahun. Nah, 300 tahun kita nang berdiri aja, nang kada napa-napa, kada ada kabar, kada ada berita, mau ke mana, hendak ke mana. 300 tahun. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW membaca ayat ini, kemudian beliau bersabda, ujar Nabi, kaifa bikum idza jama'akumullah kama tajma'un nabla fil kinanah 50 alfa sanah wa la yanzuru ilaikum. Artinya, bagaimana denganmu apabila Allah mengumpulkanmu sebagaimana kamu mengumpulkan anak panah dalam penyimpanannya. Anak panah, manusia kayak anak panah, dikumpul, dibuat dalam wadah anak panah itu selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun, dan dia tidak memperhatikan kepadamu. Al-Hasanul Basri berkata, apakah sangkaanmu dengan hari yang mereka berdiri pada hari itu di atas tapak kaki mereka sekedar 50.000 tahun? Mereka tidak makan pada hari itu sekali makan pun, dan tidak minum padanya sekali minum pun, sehingga apabila terputus leher mereka karena haus dan terbakar perut mereka karena lapar, maka mereka dibawa ke neraka, lalu mereka diberi minum dari sumber yang sangat panas yang telah datang waktu panasnya dan sangat hausnya. Maka apabila segala usaha mereka telah sampai kepada apa yang tidak ada kemampuan bagi mereka, maka sebagian mereka berbicara dengan yang lain pada mencari orang yang dimuliakan atas Tuhannya. Nah, sudah sekian ratus tahun hanya ada kepikiran berunding, jangan kita mencari orang yang dekat lawan Tuhan. Nah, dalam dunia siapa dulu? Siapa yang dekat lawan Tuhan? Coba pun kita datangi, barangkali nya bisa mengurus lawan Allah. Kayak apa juga nasib kita di sini. Nah, ini sudah beribu-ribu tahun di sini, kada ada kabarnya beritanya. Maka sebagian mereka berbicara dengan yang lain pada mencari orang yang dimuliakan atas Tuhannya, agar ia memberi syafaat bagi mereka. Maka mereka tidak bergantung dengan seorang nabi, melainkan ia menolak mereka. Datangi nabi, menolak, dan berkata kepada mereka, tinggalkanlah aku nafsi-nafsi. Diriku disibukkan oleh urusanku dari urusan orang lain. Nabi pun sempat berkata demikian. Aku pun Nabi kada tahu juga nasibna. Dan masing-masing beralasan dengan kerasnya kemurkaan Allah Ta'ala. Dan ia berkata, Tuhan kami sungguh murka pada hari ini dengan kemurkaan yang dia tidak pernah murka seperti itu sebelum dan sesudahnya.
sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada yang diizinkannya baginya. Tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridai perkataannya. Nah, jadi syafaat di situ hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang dapat izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Pertama yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah pertama yang memberikan syafaat kepada umat ini. Maka renungkanlah tentang lamanya hari ini dan sangatnya penantian padanya, sehingga ringan atasmu penantian sabar dari perbuatan-perbuatan maksiat pada umurmu yang pendek ini. Dengan mengetahui ini, susahnya hari ini, maka kita akan bisa menahan diri dari perbuatan maksiat itu. Kayak apa garang maksiat itu nyamannya, kada sebanding dengan kesusahan yang diterima akibatnya itu. Ketahuilah bahwa barang siapa yang lama penantiannya di dunia bagi kematian, karena sangat penderitaannya bagi sabar dari segala nafsu syahwat. Orang yang dalam dunia dia merasa lawas mati karena banyaknya penderitaan yang dihadapinya dalam menghadapi nafsu syahwatnya, maka pendeklah penantiannya pada hari itu secara khusus. 50.000 tahun di sana itu ukuran umum, ukuran standarnya. Cuma dalam waktu 50.000 tahun di padang mahsyar itu ada manusia yang hanya dirasakan oleh Allah perasaan setahun di sana. Ada manusia yang dirasakan Allah di sana rasanya hanya sebulan. Ada yang rasanya di sana hanya setengah hari. Itu tergantung banyaknya ibadah, banyaknya amal kebaikan yang dia lakukan di dunia ini. 50.000 tahun itu ukurannya. Kalau orang itu misalkan ada banyak beribadah kepada Allah, orang itu banyak melakukan maksiat di muka bumi, banyak ada baiknya pada baiknya, yaitu 50.000 tahun di sana. 50.000 tahun di situ berdiam di padang mahsyar. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.